Selamat pagi semua, selamat siang dan selamat sore dan selamat malam. Hari ini saya dan kelompok saya ingin membawakan presentasi tentang kewarganegaraan. Saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada saya, Ernest Tito Jovian, ada Liko Dilan, dan ada juga Melanie Nurlis. Oke, untuk yang slide pertama, kita memiliki landasan konstitusional. Apa sih itu landasan konstitusional? Landasan konstitusional itu konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dalam pasal-pasal ini tercantum tentang hak atas berkewarganegaraan. Maka akan saya bacakan. Ada pasal 28D ayat 4, yaitu setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1, setiap orang berhak memilih kewarganegaraan. Pasal 28I ayat 4 itu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bisa di next. Oke, untuk UU Kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia, ini adalah undang-undang yang pernah berlaku di masa lampau ya. Akan saya bacakan. UU nomor 3 tahun 1946 yaitu tentang warga negara dan penduduk negara. Kalau UU nomor 6 tahun 1947 hanyalah revisi untuk yang pertama tadi ya. Yang ketiga, UU nomor 8 tahun 1947 tentang perpanjangan waktu lagi untuk mengajukan pernyataan yang berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia. Nomor 4 yaitu UU nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nomor 5, UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku. Jadi berikut adalah hal-hal yang pernah berlaku di masa lampau. Untuk asas dalam UU nomor 12 tahun 2006, ada bipatrid. Nah, UU ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda, dan juga ada apatrid yang juga tidak mengenal tanpa kewarganegaraan. Nah, untuk kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian ya. Untuk peraturan perundang-undangan kewarganegaraan. Nah, ini berikut merupakan 4 peraturan ya. UU Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, peraturan pemerintah RI nomor 2 tahun 2007 yang tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, Permen-Kumham nomor 36 tahun 2016 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan untuk yang terakhir, Permen-Kumham Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik. Oke, bisa di next. Subjek anak berkewarganegaraan ganda. Ini merupakan situasi-situasi di mana anak dapat memiliki berkewarganegaraan ganda. Untuk situasi pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu yang warga negara asing. Ini dicatat di pasal 4 huruf C. Yang kedua, ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Ini dicatat di pasal 4 huruf D. Untuk selanjutnya, ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing atau WNA yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau legal atau belum kawin, dan pasal ini dicatat di pasal 4 huruf A. Dan yang terakhir, ada anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, pasal ini dicatat di pasal 4 huruf I. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Liko Dilan. Terima kasih Ernest atas penyampaiannya. Akan saya lanjutkan di bagian ini. Jadi di sini kami membahas tentang
Apa yang berpotensi menjadi subjek anak berkeluarga ganda? Di sini adalah contoh anak-anak yang bisa menjadi anak berkeluarga ganda. Yang pertama, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Itu tercatat di pasal 5 ayat yang pertama. Lalu yang kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Itu tercatat di pasal 5 ayat yang kedua. Yang ketiga, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu tercatat di pasal 21 ayat yang pertama. Yang keempat, anak-anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Itu tercatat di pasal 21 ayat yang kedua. Di sini klasifikasi anak berkewarganegaraan ganda. Yang pertama, lahir sebelum UU nomor 12 tahun 2006 diundangkan ya. Jadi di sini itu berlaku ketentuan pasal 6 dan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, bila lahir setelah UU nomor 12 tahun 2006 diundangkan atau setelah tanggal 1 Agustus 2006, itu yang hanya berlaku ketentuan pasal 6. Yang berisi adalah dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Lalu dia mempunyai afidavit. Afidavit itu adalah bentuk fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada seseorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Lalu anak tersebut juga harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Di sini ada beberapa permasalahan anak berkewarganegaraan ganda. Yang pertama, anak yang tidak mendaftar. Itu tercatat di pasal 41. Lalu anak yang lebih dari 21 tahun yang tidak melakukan pilihan kewarganegaraan. Lalu anak lahir dari kedua orang tua WNI di negara ius soli. Yang keempat, ketentuan negara asing yang tidak mengakui dan memberikan fasilitas jika masih memegang paspor Indonesia. Yang kelima, tidak bisa mewakili negara Indonesia di beberapa forum internasional. Selanjutnya, latar belakang berdasarkan data IDN yang pertama. Yang pertama ini diaspora Indonesia yang terdapat di berbagai negara pada saat ini berjumlah sekitar 8-10 juta orang, di mana sekitar 4,6 juta masih berstatus warga negara Indonesia atau WNI, dan sisanya merupakan ex-WNI beserta keturunannya. Yang kedua, migrasi menjadi salah satu faktor penting dalam rencana pembangunan global pasca Millennium Development Goals 2015. Yang ketiga, peran diaspora ini juga sebagai salah satu non-state aktor dalam hubungan internasional dan juga sebagai agen perubahan di tanah air yang diharapkan dapat dimaksimalkan apabila dikelola secara efektif. Lalu ada latar belakang berdasarkan data IDN yang kedua. Yang pertama itu adalah selain membawa remittasi, diaspora berpotensi untuk membawa aset seperti human capital, skill, wealth, dan network yang memperkuat perekonomian nasional. Yang kedua, setidaknya ada 56 negara di dunia yang menyesuaikan kebijakan imigrasi untuk mengakomodasi diaspora, sementara 44 negara telah menerapkan kebijakan duin kewarganegaraan tersebut. Lalu yang terakhir ini adalah strategi extend nation, yang telah terbukti membawa hasil karena ke-44 negara tersebut memperoleh 78 remittasi dan sirkulasi aset yang lebih banyak daripada negara-negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Melanie.
Terima kasih Liko atas penyampaiannya. Akan saya lanjutkan ke slide di kewarganegaraan dalam suatu pintar. Kewarganegaraan ganda atau yang bisa disebut di kewarganegaraan memiliki pandangan politis baik dari pandangan teoritis ataupun kontemporer, terkait juga dengan isu-isu, terorisme, dan juga keamanan imigrasi. Yang kedua, sejak tahun-tahun sebelumnya telah ada suatu kecenderungan secara bersamaan antara ekspansi hak-hak individu dan berlanjutnya penerapan hak prerogatif. Slide selanjutnya masih membahas tentang dui kewarganegaraan dalam suatu pengantar. Salah satu kecenderungan utama yang muncul sejak beberapa tahun yang lalu adalah meningkatnya tuntutan pemenuhan hak individu vis-a-vis, yang artinya tidak saling memihak. Yang kedua, hak prerogatif negara di beberapa negara demokrasi liberal yang sebagian besarnya merupakan negara imigrasi. Salah satu hasil pokok kecenderungan ini adalah semakin meningkatnya toleransi terhadap dui kewarganegaraan. Slide selanjutnya membahas tentang persyaratan untuk permohonan kewarganegaraan. Yang pertama, pastinya sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, sudah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun. Yang keenam, tidak berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, berpenghasilan tetap. Yang ke-8, membayar uang perwarganegaraan ke kas negara. Slide selanjutnya mengenai perkembangan terkait kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia saat ini sedang ada pengembangan dan penyempurnaan aplikasi untuk mengurus kewarganegaraan yang disebut SAKE. Selanjutnya, ada penyusunan RPP nomor 2 tahun 2007 tentang cara permohonan, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Adapun penyederhanaan persyaratan dan administrasi, yaitu 1. Biaya PNBP lebih murah, 2. Diatur tentang naturalisasi murni dan naturalisasi bagi remaja. Yang ketiga, dalam integrasi data dan aplikasi kewarganegaraan terhubung dengan instansi terkait. Yang keempat, adanya penguatan koordinasi. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.